وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وفاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, membahas soal korupsi yang bahasa sederhananya adalah ghulul dalam bahasa syar'inya, tidak mungkin bisa lepas dari kehidupan manusia. Apalagi kualitas iman seseorang semakin rendah, kecenderungannya korupsi itu semakin menambah dan meningkat. Karena orang itu kalau sudah tidak percaya neraka akhirat, ditambah lagi neraka dunianya juga kurang berat, cenderung mudah korupsi. Apalagi diri sedang dikuasai nafsu dan syahwat, kebutuhan hidup meningkat, tuntutan untuk hidup glamor, hedonis semakin juga menggeliat. Yang terakhir tidak kalah pentingnya kesempatan, karena kejahatan itu bukan karena semata-mata niat, karena ada waspadalah. Contoh kecil, orang-orang Eropa itu paling anti korupsi. Ketika Belanda pertama kali, di sini juga kita jelaskan secara korupsi, mengutus beberapa utusan VOC, ternyata akhirnya dibubarkan oleh Hindia Belanda karena dirundung korupsi, karena ada kesempatan.
Begitu juga orang-orang Eropa yang terkenal bersih, disiplin, ternyata setelah kerja di Indonesia pun akhirnya terbiasa dengan korupsi. Semua orang sepakat harta itu fitnah. Kita lihat dulu bab yang pertama, kita sampaikan sekilas, nanti detailnya di bab yang ketiga, negeri bebas korupsi, dari bukunya. Jadi sepakat bahwa bahkan Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menyebut harta dengan sebutan pujian secara mutlak, kecuali ada embel-embel. Contoh, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang soleh. Tapi kalau disebutkan secara mutlak, itu adanya adalah fitnah. Contoh, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Atau surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Nah, kalau harta itu kadang disebutkan fitnah, kadang disebutkan zina, kadang juga disebutkan lahwun wa la'ib. Berarti di sini kalau kita tidak hati-hati kepleset. Perhiasan isinya ada 3, dipamerkan, dibanggakan buat simpenan. Itu pun kalau nggak dicolong maling. Fitnah isinya menggoda, merayu. Lahwun wa la'ib, permainan. Permainan mana yang aman dari kecelakaan? Jadi seperti itu. Baik, cukup. Jadi gitu. Gak ada satu permainan pun yang tidak ada kecelakaan. Bahkan lebih ekstrem lagi Allah menyebutkan, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Merasa padahal belum kaya. Jadi kita tidak pernah menemukan satu ayat pun, satu hadis pun semata-mata harta sumber kebahagiaan itu enggak ada. Semata-mata harta. Betul cek. Tapi anehnya diri sekalian, ini yang menjadikan jungkir balik. Banyak orang yang menjadikan harta sebagai sumber kebahagiaan. Sehingga yang terjadi adalah tadi
mencari dengan sifat rakus, menghalalkan segala cara, kalau dapat pun sombong dan angkuh. Dan jarang orang yang kaya gak angkuh. Antum lihat orang kaya yang tawadhu itu cuma siapa? Sulaiman. Ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, seperti Abdullah ibn Mubarak. Adapun orang awam jarang yang gak angkuh. Oleh karena itu, di sini bab yang pertama fitnah harta. Bagaimana kita menyikapinya? Tidak lain dunia di tanganmu. Jadi harta itu selagi ada di tangan, insya Allah nggak membahayakan kita. Ya, karena akhirnya diri sekalian, bukan sekarang seberapa banyak yang kita genggam, rakus itu seberapa banyak yang sekarang ini kita simpan di dalam hati. Hati kita itu kadang-kadang gak punya uang tapi nyimpan miliaran. Karena apa? Rakus. Ya, gak punya. Tapi berapa banyak orang yang punya uang, hatinya tidak dikuasai harta. Yes. Itu. Jadi rakus itu bukan ada Pak. Tangan kita itu diwadain apel 5 aja udah gak muat. Nanti coba bawa apel. Tapi hati ini suruh wadai 5 gedung, cukup gak? Ya. Wah, muat. Antum sekarang buat untuk HP 5 aja gak cukup. 1 tangan. Yang bikin muat apa? Hati kita. Semua kalau bisa dimiliki, kalau bisa dibeli, kalau bisa sekarang di kekuasaan. Sebetulnya Pak, mata kita ini terbatas, tangan kita terbatas, perut kita terbatas. Yang tidak terbatas apa? Perasaan. Selanjutnya akhirat di hati. Kenapa kita letakkan di hati ini dunia di tangan? Karena dunia itu fluktuatif, gampang berganti layar, sering berubah-ubah. Bahkan tidak ada satupun yang permanen. Yang muda jadi tua, yang kaya jatuh miskin, yang kerja dan jaya menjadi apa? Pensiun. Yang berjabat turun. Ini semua watak daripada dunia. Sehingga Rasul memberikan sifat dunia, ad-dunya sijnul mu'min, kan? Dunia itu hanya diberikan oleh Allah titel baik, maksud dalam konteks positif itu kalau bukan kita. Wa jannatul kafir, gak ada wa jannatul mu'min. Bahkan Rasulullah yahram ibnu Adam wa tashibbu min husnan. Yang bikin manusia ubanan dan gampang tua adalah 2. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Tamak harta, tamak umur. Bahkan saking tamaknya law kana li bani Adam wadiyan la tamanna an yakuna salisan wala yashba' fahu illa biturab. Seandainya anak Adam punya 2 lembah dari emas, dia pingin yang ketiga, dan seterusnya. Ada yang puas sekarang dengan dunia. Dulu katanya rumah kontrakan, menghayal ya Allah seandainya punya rumah di kecil aja sendiri. Bersyukur ya Allah, rajin ibadah, rajin ngaji katanya. Ternyata sudah punya rumah, masih ya Allah, coba kalau tambah 2 kamar aja ke atas. Apakah sampai itu? Tidak. Ya Allah, anak udah pada gede kuliah, coba aja ada kontrakan 5 pintu.
Terus begitu. Yang tidak punya motor berangan-angan pengen punya motor, yang sudah pengen mobil, yang sudah pengen sepur. Padahal hadirin sekalian, hidup itu sangat sementara. Kalau kita bahas buku Saya di Tangan Setelah Kematian, kita itu hanya nunggu detik. Ya Allah, saya malam hari ini itu bisa bangun lagi enggak? Doanya aja bismika Allahumma amutu. Wah, doanya apa? Antum kalau tidur berdoa apa? Bismika Allahumma minal khubusil khaba'is. Atau yang dipakai yang bismika Allahumma amutu ahya untuk ngaji. Itu bismika Allahumma amut. Sehingga orang kalau menghayati betul Islam, iman, akhirat, kata Rasulullah, idza dakhala nurul qalban fashaha wa ansyarah. Kalau cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan tenang dan dada juga akan lapang. Ya, makanya dari sekalian, sesungguhnya kalau seandainya para ulama salaf mengatakan para raja dan anak-anak pengusaha besar itu mengetahui kebahagiaan kita dengan iman din, mereka akan merebut kita walaupun dengan pedang. Dan Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya di surga ini ada, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki tidak akan bisa masuk surga akhirat. Apa itu? Ini. Wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah. Apa tandanya? Al-inabatu ila daril khulud. Pelan-pelan latihan untuk pergi pindah kampung penuh kekekalan. Karena kita nggak selamanya. Ya. Contoh, orang di kanan kiri kita yang mendahului kita sekarang, masya Allah. Coba sekali antum tidak sembuh merung, ya Allah, si fulan ini sudah di mana? Itu. Watajafi andaril ghurur, pelan-pelan untuk pindah untuk meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, siap untuk menyambut kematian sebelum datangnya. Dengan demikian, sederhanalah mencari harta. Apa itu sederhana? Mencari dan menggunakan. Mencari, kita sederhana, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Itu sederhana. Jadi tolong diperhatikan, sederhana dalam mencari, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Makanya bukan suatu zuhud, katanya Imam Syaukani di dalam kitab Fathul Qadirnya, orang yang bisa makan gandum empuk meninggalkan, pilih gandum yang keras, pakaian yang empuk, lembut, memilih yang apa? Keras tidak. Karena Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Katakan Muhammad, siapa yang mengharamkan apa-apa yang baik yang dikurangkan oleh Allah? Makanya sering saya katakan, zuhud ialah terima apa adanya, yang penting halal, dan jangan suka ngelirik yang ada di tangan orang lain walaupun 10 miliar. Nggak ada. Itu zuhud. Ambil yang halal, tunaikan haknya, terima apa adanya, yang penting halal walaupun 10 miliar. Daripada 10 juta haram, mana yang lebih bagus? Iya, waras. Kalau sekarang di hadapan antum halal 10 miliar, dengan sekarang ini apa namanya 10 juta haram, mana yang dipilih? Sama. Sekarang ada 4 istri halal dengan 1 istri perempuan haram, mana yang antum pilih? Oke. Jangan serakah. Karena Rasulullah mengatakan, "Madibani jami'an ursila fi ghanamin bi afslaha min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada 2 serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam 1 kambing, masih lebih bahaya, masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Ya. Jadi agamanya dijadikan kendaraan.
Itu yang terjadi. Dengan demikian Rasulullah mengatakan, alhaakumut takasur. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad amdaita. Kalian sering mengatakan hartaku hartaku. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta kecuali yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, yang kamu sedekahkan jadi simpanan itu. Antum bawa rumah antum kemana-mana, semu. Punya rumah itu kan semu, punya sertifikat milik negara. Kita tinggal paling ya sekamar tok yang antum tempati kan. Itu pun nggak semua kamar antum pakai semua. Paling 2 meter, lebarnya semeter. Punya tanah antum pakai semua. Waduh, anak biar ngerasain tanah 20 hektar saya keliling terus. Capek. Kalau mati saya pakai semua untuk kuburan, rugi. Yang benar-benar itu antum pakai, tapi lecek. Yang kamu makan kotoran, yang masih tersisa Pak Saudara. Maka perhatikan beratnya hisab harta. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi. Tidaklah nanti kaki seorang hamba itu pindah, bergeser, atau bahkan masuk surga neraka sebelum ditanya tentang umurnya, fima afna. Nah, apakah dari mulai antum lahir sampai kanak-kanak, remaja, lalu dewasa antum gunakan untuk Allah? Coba hisab antum hari ini. Berapa banyak mulut kita untuk kita gunakan untuk yang negatif dengan yang zikir? Berapa lama mata kita gunakan untuk menghadap televisi daripada menghadap Allah, menyimak Al-Quran? Bisa dihitung. Apalagi sekarang, subhanallah, ya, terutama ibu-ibu. Jadi kayaknya suami keduanya BBM, sampai bukain pintu suami lihat BB. Nyiapin makanan suami bawa BB. Ngaji pun bawa BB. Kemana nih? Bahkan kemana-mana pun, dari mulai naik kendaraan sampai turun, yang diutak-atik BB. Bukankah waktu kita habis? Ya, kalau seandainya baca artikel tentang dakwah itu kadang-kadang gak ada 10 menit. Yang lainnya apa? Kirim-kiriman foto, update status, itu. Makanya sampai hari ini saya itu nggak bisa masuk dunia itu. Mendingan buat nulis, buat baca buku. Makanya HP saya juga nggak mahal-mahal banget. HP saya 300 kalau bekas maksudnya. Ini 300 kalau bekas. Karena HP seumur kita. Kenapa? Apalagi seperti ini, fungsi ada buah kartu, masya Allah, untuk keluarga satu, bisnis satu, apalagi istri 2 pas. Ya kita buat untuk HP apa? Untuk foto-fotoan, gitu. Apalagi haji, kalau nggak bawa foto itu kayaknya rukun hajinya kurang. Haji yang rukun yang kedua foto-fotoan. Hadirin sekalian, kita harus paham semua akan menunai hisab. Wa'an, terus ilmihi bima fi ma'amil, tentang ilmunya digunakan, diamalkan tidak. Wa'an malihi min aina tasabahu,
dari tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan dikemanakan itu dibelanjakan. Jadi pertanyaan harta itu dua. Wa an jasadihi fima ablah, tentang jasad kita. Apakah sakit-sakitan hanya kita gunakan capek untuk kepentingan Allah Rasul atau nafsu kita? Coba bayangkan Pak, ada orang seumur-umur tidak pernah digunakan mata pegel baca Al-Quran, badan capek untuk ngaji, tapi sekarang klub-kluban, Avanza, klub ini, sampai ada orang yang letak di jalanan, itu grup Vespa, itu jadi Abdul Vespa, nggak tahu jalan. Bahkan sekarang ini orang hidup banyak yang tidak tahu jalan. Betul Pak. Kadang-kadang ya Allah, korbanin anak istri hanya untuk klub-kluban motor, klub-kluban mobil. Bahkan bukan hanya laki, ada klub perempuan khusus mobil yang kecil-kecil juga. Itu yang Honda Jazz, itu kan mobil perempuan eksekutif muda gitu. Makanya ada Jazz pentolannya emas, kayaknya benar colong itu. Tidak tahu bahwa sekarang ini umur per detik Yahya bin Mu'adbah, kalau diajak orang bicara nggak ada manfaatkan, hentikan matahari dulu. Kita lihat buang-buang umur di depan televisi dan yang lain. Nah, di sini etika mencari harta kita cepat aja meneladani para utusan Allah. Nabi itu bekerja kuat. Semua para nabi, bahkan kata Rasulullah, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus utusan melainkan pernah mengembala kambing. Dan ternyata dari sekalian memelihara kambing itu positifnya banyak. Pertama, untuk latihan kepemimpinan, mengendalikan. Subhanallah, itu antum nggak dapat di kursus manajemen manapun. Kalau manajemen itu kan teori. Sebenarnya jadi hotel membahas kemiskinan, ya nggak tahu orang miskin. Coba kalau sekarang latihan aja melihara kambing, ya Allah, ini kambing makanan tanaman orang lain. Pemimpin nggak boleh membiarkan rakyatnya salah. Lagi sekarang waktunya masuk maghrib, makanya digiring, ayo sholat. Bahkan kadang-kadang kambing yang duluan pulang. Iya, katanya kambing, lo mau pulang nggak? Gue duluan. Sholat, tahu nih kambing mau maghrib. Manusianya nggak tahu. Nah, selanjutnya adalah budi pekerti luhur, Pak. Budi pekerti luhur, akhlak adalah hiasan utama bisnis cari uang. Orang sekarang ini wal gedual halal haram diuntal, yang penting di perut nggak nyengkal. Karena apa? Nggak dihiasin akhlak. Dalam mencari harta tidak saling menjatuhkan akhlak. Loyalitas tetap diutamakan, jangan dikorbankan persaudaraan karena harta. Bahkan kalau bisa harta kita korbankan karena persaudaraan. Kita cari yang halal, tinggalkan yang haram, akhlak. Tepati janji, akhlak. Bayar utang, akhlak. Akhlak nomor satu. Selanjutnya, bekerja dengan tulus, Pak. Antum kalau cari nafkah untuk anak istri ikhlas, semangat. Antum kalau sekarang cari harta ikhlas, maka menekunin halal walaupun sulit dan berisiko. Kadang-kadang ada orang yang mencari harta dengan jalan pintas, nggak ngerti itu orang yang kerja di tempat penambangan pasir. Saya pernah lihat Pak, dalamnya sampai 600 meter. Udah begitu begini atasnya. Tuh kalau enggak, demi anak istri. Kadang-kadang sayang, mereka namal amal biniatnya kurang. Halal. Yang anehnya kita kadang-kadang rebutan dengan keran haram, keran halal kita telantarkan. Coba kita berbondong-bondong ke bank untuk menyimpan harta riba kita. Kita kadang-kadang cara bisnis kita subhat,
korupsi, manipulasi, gaji gelap, ya tunjangan buta, markup, gratifikasi, semua, bahkan riswah menjadi bagian hidup kita. Padahal yang halal itu banyak. Saya sering kasih usulan kok, sampai sekarang belum ada yang garap. Buka aja perusahaan konsultan masjid, Masya Allah. Dari mulai bangun masjid sampai jadi kasih konsultan. Dan konsultan itu enak, takon usul bayar kontan. Kan Pak, tanya aja, Pak, ini masjid sudah berapa lama nih dibangun Pak? Tanya kan. Habis itu usul, Pak, kayak ini harus dibangun nih Pak. Nah, bayar kontan. Nah, itu konsultan. Antum kasih konsultanin ya, perpustakaannya, soundnya, khutbahnya, tempat tata letak waktu dan mimbarnya sesuai dengan aturan Rasulullah SWT. Kalau bisa tempat kajiannya, sehingga di sekalian tidak terkesan kalau sudah masjid urusan paling sulit kalau mau kajian dua, mic-nya ngik. Nomor dua, Masya Allah, tempat wudhunya rebutan, ya kan? Ini ciri khas masjid. Ya. Dan masuk itu, aduh sumpah, nggak kayak gini, AC lumayan. Itu. Kenapa? Coba bayangkan Indonesia, masjid ukurannya jamaahnya 300, krannya cuma 3. Ya, itu dijaminkan kalau seandainya sholat satu kran 100 orang. Kapan Pak? Padahal orang wudhu itu rata-rata kita bikin 3 menit lah. 3 menit kali 100 berapa? Dijamin ketinggalan tuh. Kasih konsul. Sekarang waktu sholat dari mulai adzan sampai qomat berapa? 15 menit. Berarti kita harus siapkan kran. Kalau jamaahnya 300, per kran memakan waktu sekian orang per orang. Jadi satu kran ini dalam 15 menit mendapatkan sekian orang. Berarti butuh sekian kran. Itu masjid yang sunnah. Zaman Imam Mahdi itu baru ada. Karena memang awalnya pengurus masjid ini juga dipicu sama jamaah. Sholat cuma 5 Pak. Daya tampungnya mah 300, yang datang cuma 5. Ngapain kran banyak-banyak gitu. Nah baru nanti kalau Imam Mahdi keluar semua sholat semua. Nah itu kerepotan tuh. Menekuni usaha halal. Tadi saya katakan Pak, insya Allah Allah menciptakan dan menyiapkan yang halal ini lebih banyak. Saya tanya buah-buahan banyakan yang halal apa yang haram? Yang haram cuma satu kok, buah si malakama. Hewan banyakan yang halal apa yang haram? Yang halal. Dan kata Rasulullah, ini istata'a ahadukum rizqahu fala yadrubanna bi ma'siyatin fa inna fadlallahi la yunalu bi ma'siyatin. Kalau seandainya kamu benar-benar sedang kondisi seret rezekinya, jangan dicari dengan cara maksiat, karena karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Nah, menunaikan hak itu ada 2, hak sesama manusia dan hak perserikatan, upah pekerja, utang, denda, membayar barang gadai, titipan, dibayar, sampaikan. Selanjutnya hak Allah, ada zakat, ada zakat mal. Zakat mal ada 2, mal praktek. Nah, ini korupsi, ya suap. Yang zakat mal yang soheh, itu naikkan. Ada harta, ada zakat rikas, ada zakat nuqud, ada zakat tijarah, ada zakat hewan, ya. Ada lagi zakat apa? Tanah. Tunaikan semua. Dan karunia Allah itu lebih banyak Pak. Coba kalau Allah adil-adilan, 1 mangga lempar 1 dibalikin Allah cuma 1 biji, adil kan? Iya. 1 pohon 1 mangga, nangis 1, rambutan cuma 1. Petani, Masya Allah, nanam 1 hektar dapat 1 sak, karena balikin 1. Tapi subhanallah, 1 tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai 100, 200. Jadi minta Allah 10 aja pelit.
Padahal usaha itu terutama pertanian Pak, 90% usaha Allah, 10% manusia. Tanah milik siapa? Hah? Yang ngecat tomat siapa? Yang nasi manis. Antum lihat tuh pisang antum sepet terus ya. Kalau sepet itu manisnya diletakkan di mana? Antum jilatin batangnya. Dan manisnya emang gampang lah. Kambing tinggal kita sembelih, sapi tinggal kita sembelih, ayam ribuan kita sembelih. Supaya kita menunaikan titah Allah, fungsi ubudiyah dengan baik. Ternyata habis nyate malah nggak sholat. Apa nggak mendingan kata kambing, gue yang sholat, lo yang sembelih. Gimana? Menjauhi praktek riba ini yang penting Pak. Masya Allah. Zina. Ada ayat-ayat hadis tentang riba, cuman saya ingin sampaikan satu saja. Dirhamun riba, satu dirham riba, yakuluhur rajul, yang dimakan seseorang, wa huwa ya'lam, dia tahu bahwa itu haram, bahwa itu riba, asyaddu indallahi min 36 zaniyatan, lebih berat dosanya ketinggalan 33 zina. Masya Allah. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Jadi satu dirham yang dimakan oleh orang, bahwa tahu itu riba, lebih berat ketimbang 33 kali zina. Wa ma dhahara fi qaumin az-zina war riba, tidaklah merajalela di tengah kaum riba dan zina dan riba, illa ahallu bi anfusihim iqab Allah, melainkan dia menghalalkan atas dirinya siksaan Allah. Kemudian jangan membabi buta, menghalalkan segala cara, mendolimi orang, menelantarkan hak orang, jangan. Terus tidak minta jabatan, apalagi kalau sudah posisinya itu tinggi. Jadi jabatan itu bukan untuk diperebutkan, bahkan jabatan itu untuk kita pegang siapa yang paling amanah dan profesional, kemudian paling maksimal di dalam menunaikannya. Ya, terus bertindak bijaksana, lalu memelihara amanah, karena pada dasarnya semua akan ditanya oleh Allah, dan harus profesional dan atasan sebagai teladan buat bawahan. Selanjutnya adalah melayani sepenuh hati. Ini akhlak kita bekerja, menciptakan suasana harmonis. Juga ini adalah etika. Kadang-kadang kita di kantor, di perusahaan, di pabrik sukanya membuat agitasi provokasi, keresahan di dalam kerja, sehingga tidak pernah tenang, perusahaannya nggak tenang, hasil produksinya nggak maksimal, karyawannya juga nggak tenang karena provokasi. Nah, standar seleksi karyawan ini tidak lain adalah itu profesional dan amanah. Bahkan saya katakan profesional dan amanah itu seperti dua mata uang, ngeblank salah satunya nggak laku. Amanah tok tapi nggak profesional nggak laku. Profesional tok nggak amanah lebih nggak laku. Apalagi nggak profesional nggak amanah. Sekarang untuk punya uang 100.000, sebelahnya ngeblank, warnanya putih, laku nggak? Coba aja beli cendol, nggak dapat. Begitu juga orang. Makanya ketika anaknya Nabi Syu'aib saat usul kepada bapaknya supaya Nabi Musa diangkat menjadi pekerja, apa anak tersebut katakan? Allah menirukan, ya abati istajirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, jadikanlah dia pekerja, karena sebaik-baik pekerja adalah al-qawi, punya skill, dan aminun, amanah. Al-qawi itu ungkapan daripada kekuatan. Kalau ngangkut batu ya badan. Tapi kalau sekarang dunia IT ya nggak mungkin pakai badan, kekuatan otak, kekuatan keahlian. Sehingga saat Nabi Sulaiman alaihissalam menawarkan kepada bala tentaranya untuk memindah singgasana Balkis, di antaranya saat itu Ibrit.
menyanggupinya. Wahai Nabi Sulaiman, saya sanggup pindah sampai sini sebelum kau selesai rapat. Inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguh aku dalam hal itu bisa qawiyyun, punya skill, aminun, amanah. Coba Ifrit aja ketika melamar jadi pekerjanya Nabi Musa, memberikan suatu janji qawiyyun, kuat, aminun, amanah. Malaikat Jibril lihat di dalam firman Allah ya sebelumnya, indatil arsy makin muta'in thamma amin. Sebelumnya, sebelum ayat itu ada ingat ya, di quwwatin indatil arsy makin muta'in thamma amin. Di quwwah, memiliki kekuatan, aminun, amanah. Jadi ini tidak bisa kita elakkan. Bahkan yang paling nomor satu adalah amanah. Kalau sekarang profesionalisme bisa dibangun, tapi kalau sudah amanah susah untuk dibentuk. Ya. Dan ini pengalaman saya ketika mengelola perusahaan dan sekolah. Cari amanah itu nomor satu. Apalagi memegang keuangan, ya, bocor aja, ya. Ada aja alasannya. Akhirnya di markup kwitansinya, dioret-oretin sendiri, ditulis sendiri. Itu akal-akalannya. Dengan demikian produksi tidak maksimal, karyawan tidak harmonis, kerja, dunia kerja juga akan kesulitan untuk maju. Beda dengan Nabi Sulaiman sama Ifrit. Inni alaihi laqawiyyun amin. Dan ini menunjukkan juga dari sekalian, kepemimpinan itu sangat mempengaruhi kondisinya. Sehingga dari sekalian, kepemimpinan itu seperti pasar, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau yang laku kejujuran, yang datang jujur. Kalau yang laku kebohongan, kedustaan, maka yang datang juga orang-orang bohong. Seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah. Kepemimpinan itu seperti pasar, yang laris tergantung apa ini sekarang di pasar itu. Kalau yang laris adalah pengkhianatan, kebohongan, korupsi, kejahatan, maka yang datang itu di pemerintahan dan kekuasaan. Tapi kalau sekarang yang laris zaman Nabi Sulaiman apa? Kejujuran, keteladanan, kebaikan, sholat, maka Ifrit pun amanah. Antum kalau sekarang dengan Ifrit kesannya apa, Pak? Jahat kan? Ternyata subhanallah zaman Nabi Sulaiman amanah. Ngira nggak kita kira-kira Nabi ini Ifrit ternyata bisa menjadi makhluk baik? Karena apa? Pemimpinnya baik. Jadi Ifrit pun jadi amanah. Tapi kalau sekarang pemimpinnya jelek, perusahaannya pemimpinnya jelek, yang amanah-amanah jadi Ifrit. Iya, gimana nggak Ifrit? Quran dikorupsi, apa nggak Ifrit itu? Rusak semua. Sehingga saya sering mengumpamakan perusahaan yang bersih dengan perusahaan yang kotor, lagi tidak profesional, itu seperti mobil bekas, tua, dan mobil baru. Kalau mobil baru, Pak, jangankan sekarang yang berat-berat, kacanya itu longgar itu, ya, goyang-goyang. Sekarang mur kecil aja kendor, ketahuan. Ini nggak enak. Tapi kalau mobil jelek, jangankan mur, ban copot aja nggak tahu, malah nanya, bannya siapa itu? Iya. Anak buahnya korupsi itu nggak tahu, malah nanya, loh siapa Pak yang korupsi di kantor? Loh, Bapak kan atasan. Iya, saya jarang masuk. Saya nggak tahu tuh kalau anak buah saya korupsi. Gimana sih Pak? Nggak mungkin. Kalau sekarang ada bawahan dalam kehidupan sistem yang selalu mengandalkan SOP prosedural, kalau sekarang benar, nggak mungkin anak buah itu mengerjakan sesuatu kalau atasan nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti ini manajemennya nggak jalan. Entah itu kebaikan atau keburukan.
Kalau sekarang contoh, ada perusahaan berhasil, mungkin nggak atasan nggak tahu, mungkin nggak ada atasan yang nggak ngaku bahwa itu adalah bagian daripada keberhasilan manajemen saya, kepemimpinan saya. Begitu juga ketika perusahaan itu jelek, kendor, bahkan korupsi, kira-kira ada nggak pemimpin yang klaim itu anak buah saya, hasil karya saya? Nah, ini setan. Harusnya yang sama. Sportivitas menuntut kalau perusahaan ini adalah baik, maka kebaikan dan kemajuan itu tidak lepas dari kepemimpinan Anda. Oke, clear? Begitu juga ketika perusahaan itu rusak. Tapi manusia maunya ngaku kalau baik, kalau jelek apa? Cari kambing merah, kambing putih nggak ada, kambing hitam habis buat kurban. Nah sekarang diri sekalian, negeri bebas korupsi kita masuk. Potret negeri madani, komunikasi politik akan macet, harmonika kehidupan akan mampet, transfer peradaban menjadi ruwet, dan interaksi sosial akan semakin rumit, serta integritas bangsa diragukan karena tata negara, sistem pemerintahan, dan kebijakan politik tidak mengacu pada norma-norma universal yang tertuang dalam syariat Islam yang bersih dari pencemaran limbah arogansi pemikiran dan polusi hawa nafsu serta jernih dari egoisme logika. Hadirin sekalian, ini yang menjadi biang permasalahannya. Jadi hadirin sekalian, kegiatan sosial masyarakat, ekonomi politik, kenapa sekarang ini carut marut? Karena tidak mengacu kepada norma-norma universal agama, tapi agama yang jauh dari limbah arogansi pemikiran. Karena arogansi inilah yang membuat agama itu rusak. Ya Allah tegur, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un basir. Innallaha samii'un 'alim. Jadi arogansi pemikiran bahwa dialah yang hebat, agama ini bisa diatur-atur oleh otaknya, bahkan dia mengatakan otak ini adalah sumber kebenaran, wahyu itu bisa salah. Aneh. Dan polusi hawa nafsu tidaklah sekarang kehancuran, melainkan sumbernya hawa nafsu, yang puncaknya adalah awalnya dari kejahilan. Makanya tidaklah Allah dimaksiati karena dasarnya kebodohan, dan tidaklah Allah ditaati kecuali dasarnya adalah keilmuan. Sehingga disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah ini maksiat itu semua adalah jahalah. Kenapa? Tidaklah Allah dimaksiati kecuali karena kebodohan, dan tidaklah ditaati kecuali karena ilmu. Nah sekarang terjadi seperti itu, ya, dan egoisme logika. Maaf hadirin sekalian, sekarang ini orang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, ketika Abu Sa'labah Al-Khushani menanyakan kepada Rasulullah makna ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Jagalah diri kamu sendiri, tidak membahayakan kemaksiatan orang lain kalau diri kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasul? Balittamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan kamu harus terus amal ma'ruf nahi munkar, hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an, sampai kamu melihat bakhil yang ditaati. Sekarang ini untuk melihat kebakhilan ditaati benar-benar, ya. Kalau antum perhatikan, syuh itu dasarnya itu pelit dan bukan miliknya. Ini sudah sampai pada zaman. Kalau ini HP saya diminta orang nggak boleh, itu hak saya. Tapi kalau syuh itu sudah milik orang, yang dia hanya sebagai fasilitator untuk menyalurkan, ditahan. Seperti oknum yang dititipin sumbangan untuk gempa bumi, banjir, ditilap, syuh. Ada sebagian karyawan pabrik atau pegawai pabrik untuk melayani masih minta, ini syuh, syuhan muta.
Kemudian akhirnya apa? Larinya adalah hawa muttaba'ah, hawa nafsu diikuti. Karena dia tidak faham kalau dia mengikuti wahyu bukan nafsu, yakin dia akan melayani dengan baik, yakin itu akan disalurkan dengan baik. Tapi berapa banyak hak-hak orang ditahan bukan karena itu milik dia, titipan, ini namanya syukur. Karena apa? Ngikutin hawa nafsu. Nanti lahirnya apa? Wa dunya muhsaratan, dunia diutamakan. Kenapa? Hubun dunia. Sampai tidak atau enggan berjihad membela Islam, mundur. Bahkan umat ini menjadi pengecut. Walaupun banyak, tetapi seperti buih lautan dan bahkan sampah banjir karena tertimpa penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Ini yang terjadi. Sekarang terjadi seperti itu. Sehingga bila setiap komunikasi politik dan sirkulasi kebijakan negara mengakses sistem dan etika politik Islam, mendahulukan kepentingan dan keadilan sosial, maka akan terlahir negara yang kuat, kepemimpinan yang berwibawa, dan pemerintahan yang modern, sistem politik yang beradab, dan aturan birokrasi yang bersih, serta masyarakat yang madani, sehingga profil negara madani terbentuk sesuai dengan amanat firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini. Tapi kenyataannya sebaliknya, Pak. Ya, sekarang antum urusan birokrasi yang mudah aja bisa dipersulit, apalagi yang sulit. Adil ialah dolim bareng-bareng. Itu adil. Jadi sekarang antum lihat kebijakan-kebijakan yang sekarang lahir, semuanya adalah dasarnya adalah egoisme, dasarnya adalah nafsu, tidak mendahulukan kepentingan umum, etika dan politik Islam, bahkan tidak mendahulukan sistem yang diajarkan oleh Allah. Dan ini sudah apalagi dunia ini sudah sekuler. Hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan la tunqadanna ural islami urwatan. Tali Islam itu akan terlepas seutas demi seutas. Ya, kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billadhi taliha. Ketika lepas satu, orang pegang berikutnya. Fa awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-shalah. Yang pertama kali lepas adalah sistem hukum dan pemerintahan Islam, yang akhirnya adalah salat. Bahkan ada sekalian menyampaikan ayat aja di parlemen sulit. Jangankan parlemen, rapat RT bawa ayat aja susah. Ditegur sama orang, Pak, ini forum bukan hanya untuk Islam. Itu yang terjadi. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat dituntut untuk memberi peran positif dalam kancah kehidupan dan mengaplikasikan nilai-nilai agama pada ranah sosial, ekonomi dan politik, sehingga kehidupan negeri menjadi makmur, damai dan sejahtera. Dari sini ada sekalian, bukan bagian daripada sistem barat politik itu. Bahkan politik adalah bagian daripada Islam. Tapi politik yang mana? Kita harus bedakan antara politik dengan partai politik. Karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Ad-Durukul Hukmiyah karya Imam Ibnu Qayyim, la siyasata illa ma wafaqa syar'a. Tidak ada politik kecuali yang sesuai. Ya, tidak harus bersumber secara implisit nas, karena politik itu pembahasannya adalah, kata Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, al-imamah, kekuasaan itu maudu'atun diletakkan li khilafatin nubuwah, mengganti kenabian, meneruskan kenabian, fi siyasatil ummah wa hirasatid din, dalam menjaga kemaslahatan umat dan menjaga agama. Jadi politik itu dalam bahasa Arabnya itu siasa. Siasa itu dari kalimat sasa yasusu, yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, kanat Banu Israel yasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu kebanyakan seringnya dipimpin oleh para nabi.
saya susu siasatan, dalam bahasa yang sering kita pakai, mensiasati kondisi. Dan mensiasati kondisi itu kebanyakan istihad. Makanya Imam Syafi'i benar mengatakan, la siyasata illa ma wafaqa syara'. Tidak ada politik kecuali persesuaian. Nggak bisa sekarang nasi eksplisit. Cara untuk bikin kementerian ini dalilnya, cara untuk diplomatik politik luar negeri ini dalilnya, enggak, ijtihadiyah. Karena untuk meramu kemaslahatan itu banyak mengacu kepada masalah-masalah ijtihadiyah. Sehingga di sini pemimpin adalah tempat untuk apa? Untuk mengekspresikan ijtihad itu. Sehingga dibutuhkan syarat yang ketat. Makanya nggak boleh perempuan. Pak, sekarang saya tanya, keluarga itu kalau dipimpin perempuan rusak nggak? Saya tanya, yang berhak untuk menjadi pemimpin keluarga siapa? Laki apa perempuan? Rumah tangga nggak, Pak? Aduh, capek. Antum yang mimpin siapa? Istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Keluarga, Pak, paling banter satu keluarga sekarang 15 deh. Ya, kalau kita bikin anaknya 20, berarti berapa itu? 22 jumlah manusia saja. Itu yang mimpin harus laki. Apalagi 50 juta, 200 juta. Head aja udah nggak bisa masuk masjid kok, menurut mazhab Syafi'i. Dengan demikian kata Rasulullah, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan lan, Rasul sampai mengatakan lan loh. Lan itu suatu kalimat takbid. Dalam bahasa Arabnya faedah itu takbid pengabadian, seperti walan tardha'an kal yahudu walan nasara. Sama, lan tidak akan. Dan bukti, Pak, negara-negara kuat walaupun kafir tidak ada yang mengangkat perempuan. Lihat Singapura, nggak pernah ada sejarah perempuan jadi pemimpin. Lihat Jepang, tidak ada sejarah perempuan jadi pemimpin. Lihat Amerika, tidak ada sejarah yang jadi perempuan jadi pemimpin. Eropa pun itu baru kali kemarin Jerman mengangkat perempuan. Kenapa? Mereka paham. Dan di sini euforia kayaknya kalau nggak ngangkat perempuan nggak demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Yang gede gemuk, yang kecil dikurusin kan? Demokrasi. Dikit-dikit kita latah demokrasi. Apa makna daripada demokrasi? Di dalam kenyataannya sengsara untuk apa? Dengan demikian ada di sana prinsip demokrasi tidak pernah persesuaian dengan Islam. Islam itu mengenal suro. Bedanya suro dengan demokrasi itu apa? Kalau suro itu dasarnya adalah menyentuh wilayah ijtihadiyah, kalau demokrasi nas dan ijtihad juga telah masuk demokrasi. Contoh, daging babi haram, kalau demokrasi bisa halal. Zina itu haram, kalau demokrasi bisa. Kalau suro nggak bisa. Suro itu hanya membahas masalah teknik ijtihadiyah negara. Contoh sekarang masalah jihad. Negara mana yang sekarang harus kita perangi? Itu imam. Berapa banyak perbekalannya? Nanti kalau sudah dapat tawanan, tukar tawanan, atau nanti dijadikan budak. Imam ijtihadiyah. Tapi kalau sekarang masalah-masalah terkait dengan nas sudah nggak ini. Di situ perbedaannya. Jadi kadang-kadang campur aduk. Nah, sekarang diri sekalian, supaya negeri ini bebas dari korupsi sehingga meraih hidup makmur, pertama antum lihat halaman 63, mematuhi ajaran agama. Jadi Pak, hadirin sekalian, tolong diperhatikan, bukan hanya Islam loh kalau korupsi. Agama mana yang sekarang menghalalkan korupsi? Nggak ada. Di kitab Taurat korupsi diharamkan, di kitab Injil korupsi diharamkan, bahkan di kitab protokolat ya. Jadi orang Yahudi itu kan punya kitab namanya Injil, Taurat ya.
Syarahnya Taurat itu namanya Talmud. Kemudian kitab politiknya adalah protokolat. Cuma dia beda. Korupsi kalau antar Yahudi haram, kalau antar orang non Yahudi halal. Riba kalau antar Yahudi haram, kalau sama orang lain haram. Makanya proyek riba itu kebanyakan ditujukan untuk orang-orang non Yahudi. Antum perhatikan aja Pak, ke Palestina, ke daerah Quds, antum masuk aja ke bank-bank mereka, bunga itu sangat kecil sekali. Ya, nggak ada 2%. Nah, dilempar ke negara-negara Islam seneng, wah ini bunga ringan 2,5%. Ringan, berat udah menurut mereka. Bunga ringan 2,5%. Sebulan kali 12 berapa? Sama, dibohongin kita. Anehnya harta kekayaan kaum muslimin mengalir ke mereka, diolah oleh mereka, sementara mereka bekerja di tempat-tempat yang investasi halal, ya, usaha-usaha yang produktif. Nah, kita ngandelin bank, lihat cek rekening bunganya berapa, perkembangannya, depositonya itu toh. Jadi kita itu seakan-akan tidak berdaya kalau tidak dengan yang haram. Maaf, ya, contoh aja dari sekalian, cek bank kita, keuntungan yang mereka dapat belum pada sektor real, tetapi kebanyakan adalah suku bunga, dan ini merupakan suatu hal presiden negatif. Tanya aja sama ahli perbankan, kalau bank itu masih mengandalkan keuntungan dari suku bunga, dari poin-poin itu, ini bank gak sehat. Bank sehat adalah bank yang sanggup menghidupkan dan membiayai serta memiliki usaha sektor real. Perkebunan ini, kalau kita bunga ini, makanya ketika saat sekarang suku bunga dinaikkan, wah langsung berpengaruh semua. Ini yang terjadi. Hadirin sekalian, agama itu kalau ditaati bisa dahsyat. Coba aja lihat gambaran jahiliyah dulu. Mari kita buka halaman 63. Komentarnya Ja'far bin Abi Thalib saat ditanya oleh Najasyi akhirnya masuk Islam. Wahai Tuan Raja, dahulu kami termasuk kaum jahiliyah, menyembah berhala. Ini Pak, ciri-ciri jahiliyah, menyembah berhala. Bahkan kadang-kadang berhalanya itu terbuat dari tepung. Kalau lapar dimakan. Memakan bangkai, sampai di antara mereka karena untanya tidak banyak, kalau pengen daging punuknya diiris. Terus kemudian lukanya nanti disembuhin, tumbuh lagi. Terus begitu. So, diiris punuknya, digoreng, ya. Bakar, bahkan kambing bangkai dimakan. Sama. Sekarang kita itu walaupun bukan masa jahiliyah, tapi sering kita melakukan tindakan jahiliyah. Coba ular kobra dimakan, darahnya diminum. Sugesti setan, katanya obat kuat-kuat, apanya? Itu ada kakek-kakek umur 67 minum ular kobra. Ngapain kakek? Mau ngapain? Aneh. Berbuat kekejian. Bahkan perempuan ada yang punya suami 6, 10. Sebaliknya, satu orang kadang punya istri 40. Ya tuh nggak usah jauh-jauh, lihat aja ke daerah Papua, satu orang punya istri 60. Kenapa? Karena mereka belum mengenal Islam seperti ini. Ya, memutuskan silaturahmi, ya, satu dengan yang lain, antar suku, antar kabilah, antar keluarga, mengganggu tetangga. Bahkan kalau kita melihat kejahiliahan di India dan Persia, Pak, kadang-kadang di antara laki-laki itu melakukan undian yang dijadikan taruhan istrinya. Ya, seistri. Kadang satu hari ada dapat orang 2 istri, karena menang. Kadang 2 hari istrinya lepas ke tangan orang lain. Subhanallah. Ini aliran masdak yang dia yakini bahwa perempuan itu seperti api rumput air, bisa dinikmati bersama-sama. Ini jahiliyah sama. Di antara kami
Pihak yang kuat memaksa yang lemah, hampir mirip. Yang kuat ekonominya melindas yang miskin, yang kuat pendidikannya melibas mereka-mereka yang lemah. Dalam kondisi demikian Allah mengutus kepada kami seorang utusan yang kami mengenal nasabnya. Makanya tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali dia ambil dari nasab yang paling mulia di antara kaumnya. Masya Allah. Ini lihat Nabi Syu'aib di antara terbaik di Madian, Nabi Lut terbaik di kaumnya Nabi Lut, ya, semua terbaik. Samud, Hud, Nabi Soleh sama Nabi siapa? Samud, Ad Samud. Nabi kalau kaum Ad, Nabi Hud, ya, terbaik. Sehingga di sini diharapkan akan memberikan pengaruh, kejujurannya bagus, amanahnya, kehormatannya. Kalau Nabi itu nggak jujur repot, Pak. Makanya inti utama di dalam periwayatan itu kenapa jujur. Sampai kenapa kita itu tidak menerima riwayatnya orang kafir. Kata Syekh Albani, bukan semata-mata kafirnya, karena masalahnya orang kafir tidak dijamin amanahnya. Itu loh, tertuduh di dalam menyampaikan riwayat, itu aja, ya. Sehingga demikian ketika ada orang kafir mendengarkan riwayat kemudian masuk Islam, riwayatnya diterima kan? Kenapa? Karena sudah cair, ketertuduhannya itu nggak ada dengan masuk Islam. Makanya banyak orang-orang yang mendengarkan sesuatu ketika kafir, setelah Islam diterima riwayatnya. Seperti siapa? Loh, kok diem nih? Kurang makan? Siapa, Pak? Contohnya Tamim Ad-Dari yang dulu pada masa Kristen mendapati Dajjal. Setelah itu masuk Islam, cerita sama Rasulullah, dibenarkan cerita itu. Ini menunjukkan bahwa riwayat orang aslinya adalah masalahnya kejujuran, dan semata-mata orang kafir tidak diterima karena masalahnya tertuduh tidak jujur, tidak amanah dengan agama kufurnya tersebut. Sehingga kalau orang dai tidak jujur ya repot, karena dai perawi itu kan penyambung lidahnya Rasul, membawa seperti misinya Rasul. Kalau gak jujur seperti Rasul susah. Makanya Imam Malik mengatakan ambil ilmu dari semua orang kecuali 4. Di antaranya orang yang suka berdusta di tengah manusia walaupun belum pernah mendustakan, memalsukan hadis Rasul karena tertuduh. Oke, lanjut. Dan kehormatannya, Rasulullah tidak pernah mabuk, tidak pernah zina, tidak pernah terlibat hal-hal yang kotor walaupun lingkungannya jahiliyah. Masya Allah. Ini lalu beliau mengajak kami agar mentauhidkan Allah, menyembahnya, meninggalkan sesembahan kami dan nenek moyang kami yang berupa bebatuan dan pepohonan, memerintahkan kejujuran dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, melarang kami menodai kesucian, pembunuhan, kekejian, ucapan dusta, makan harta anak yatim, menuduh wanita yang menjaga kehormatan, memerintahkan kami untuk menyembah Allah saja, tidak menyekutukan suatu apapun, menyuruh kami sholat, membayar zakat, berpuasa, sehingga kami membenarkannya. Karena saat itu belum diperintahkan haji, makanya syariat haji belum turun sehingga tidak menyebutkan haji, ya. Beriman kepadanya, mengikuti agamanya, menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Ternyata kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, memfitnah kami agar kami kembali menyembah berhala, menghalalkan yang kotor. Dari sini, Pak, orang yang menegakkan kebenaran itu pasti dimusuhi. Jadi kalau ada orang dakwah gak mau resiko, itu mendingan jadi artis, tiap hari dapat uang, tiap tampil dapat pujian. Makanya dai-dai yang gak sabar akhirnya jadi dai setengah ustad, artis setengah ustad, ustad setengah artis. Kenapa gak sabar? Karena memang resiko
siku. Apalagi Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah saya jadikan pada setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Gak ada yang aman. Bapak, jangankan sekarang hak, dai batil saja mengalami resiko. Lihat bagaimana Ahmadiyah digebukin di Serang. Lihat bagaimana sekarang Syiah diusir. Lihat bagaimana orang-orang Kristen misionaris dari hutan ke hutan digigit nyamuk-nyamuk malaria yang akhirnya mati. Itu neraka loh Pak. Lantum surga kok ngantuk ngaji. Oh Bapak, datang ke sini aja malas. Berjuang agama kena omongan dikit aja langsung. Ya, kayak permen akaret, kayak lilin. Jangan. Harus tangguh di dalam memegang prinsip akidah Islam, tangguh di dalam anti syirik, memegang sunnah, anti bid'ah, memegang ketaatan, anti kemaksiatan, simbol-simbol sunnah. Karena resiko dakwah kita ini baru hanya digosip. Antum pernah digergaji, dibelah seperti umat dulu sampai bahkan dagingnya pisah dari tulangnya, pernah? Belum. Ya paling diserang kayak saya dulu di Amar Ma'ruf. Tapi yang nyerang sekarang Masya Allah mati. Saya suruh datang. Kesalahannya bukan sama saya, sama Allah. Sekarang komplikasi. Memang saya setelah seminggu penyerangan saya minta diaminin sama semua jamaah. Mungkin ingat, ya Allah, balaslah setimpal kepada pelakunya dan berikan hidayah kepada pengikutnya. Itu mungkin ada yang ingat masih. Ya. Dan itu resiko kecil. Saya disuruh di Dumo jam 1 malam. Kecil, ya. Bagaimana Khobab ibnul Irth ketika dipanggang oleh majikannya sampai daging punggungnya itu kelupas. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita tidak dimintakan pertolongan kepada Allah, mintakan bantuan kepada Allah? Rasul bukan, apakah dilus-lus, disayang-sayang, wahai Khobab? Dulu ada orang yang ditanam, digergaji, dibelah atau dikelupas dagingnya dengan tulangnya, tidak menyebabkan dia keluar dari agama. Coba antum kalau membaca sirahnya Abu Bakar At-Tublusi yang dikulitin sama orang Syiah, sampai dagingnya itu dikelupas dengan tulangnya, keluar bacaan Al-Quran. Ini diantara karamah beliau. Karena beliau itu kalau siang puasa, kalau malam sholat tahajud, menghatamkan beberapa Quran, kadang semalam sekali. Dikelompos hidup lah, diseset pelan-pelan. Itu dari sela-sela dagingnya keluar bacaan Al-Quran. Baca Quran. Sebabnya apa? Dia mengatakan kepada pimpinan Syiah ketika itu, seandainya aku punya 10 panah, 1 panahnya saya gunakan untuk menembak Yahudi, 9-nya untuk kamu. Masya Allah. Gitu. Ketika itu memimpin negara Fatimiyah yang ada di Mesir. Oke, Allahu Akbar. Selanjutnya di sekalian, supaya negeri ini anti korupsi, bebas dari korupsi tadi, amalkan Islam tadi, Masya Allah. Dan Islam, perbandingan Islam dengan jahiliyah dari ucapannya Ja'far bin Abi Thalib kepada Najasyi nampak jelas, ya. Dan resiko di dalam berdakwah jelas. Yang kedua adalah pemimpin yang berwibawa. Wibawa itu ditentukan oleh satu, profesional amanah. Dan profesionalisme ini ditentukan, Pak. Antum lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan 2. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, itu kan
pemimpin dalam masalah urusan dunia adalah umara, pemimpin dalam masalah urusan agama adalah ulama. Dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mengumpulkan dua-duanya. Makanya Masya Allah, hebat, tangguh, ya. Terjadilah perluasan Islam kemana-mana. Pemimpin tidak mungkin berwibawa kecuali setelah dapat legitimasi dari rakyat dan diberi mandat Majelis Syuro untuk mengemban amanah kekuasaan yang bertugas menegakkan aturan agama dan mengatur urusan dunia. Pemimpin yang berwibawa akan mampu mengekang gejolak hawa nafsu, menghimpun hati yang berselisih. Itu tugas utama. Jadi bukan sekarang malah memfasilitasi hawa nafsu. Pelacuran tumbuh di mana-mana, perjudian merunya, dan kemaksiatan dibuka lebar-lebar, pelanggaran agama Allah terjadi di mana-mana. Ini bukan pertanda seorang pemimpin yang telah diberkahi oleh Allah. Ya. Terus pemimpin yang apa? Ya, membungkam suara sumbang dan pemikiran menyimpang. Bagaimana dulu Abu Bakar radhiyallahu an langsung bertindak tegas terhadap orang-orang yang murtad, mengikuti Musailamah al-Kadzab. Bahkan saat ditegur oleh Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, bagaimana kamu memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kata dia apa? Demi Allah saya akan perangi terus orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Langsung buka. Umar bin Khattab juga begitu. Tidaklah ada tumbuh satu kebid'ahan melainkan pelakunya langsung ditumpas. Contoh Subih bin Asal yang suka melempar isu-isu subhat, ayat-ayat mutasyabihat, suka menggulirkan ayat-ayat mutasyabihat, diangkat, tidak mengambil yang muhkam. Langsung dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ketika dipanggil malah nanya juga, wahai Umar bin Khattab, apa artinya faddariyati darwa? Maksudnya apa oleh Allah itu ayat diangkat? Langsung pelepah kurma diambil Umar bin Khattab. Ini yang saya cari kamu. Akhirnya digebukin kepalanya itu dengan pelepah kurma sampai bocor tuh. Akhirnya sudah Umar, setan saya sudah pergi. Udah, ya. Setelah itu diusir ke Irak, didiamkan sampai dia tobat. Begitu juga sama Utsman bin Affan, sampai akhirnya pertama kali menggeliat kaum Bughat yang akhirnya berakhir pada pembunuhan Utsman bin Affan secara sadis dan zalim terhadap beliau. Akhirnya muncullah sejak itu fitnah yang akhirnya Ali bin Abi Thalib harus berhadapan dengan dua kelompok, yang satunya menggunting dalam lipatan, yang satunya merusak dari luar, kaum Khawarij dan Syiah. Yang dalamnya satu sebetulnya, kata para ulama ahli sejarah, tidak lain adalah Abdullah bin Sabah yang melahirkan kelompok, satu disusupkan kepada kelompok perang Jamal, yang satunya ke kelompok Ali bin Abi Thalib, dan ketika Siffin pun satu kelompok dimasukkan ke dalam kelompoknya Muawiyah, yang satunya kepada Ali bin Abi Thalib. Buktinya setelah terjadi damai dia keluar anti dua-duanya. Bahkan dia mengatakan Muawiyah kafir, Utsman juga kafir, Ali kafir. Ini terjadi. Nah, tapi Ali bin Abi Thalib tetap konsisten, ya, membungkam suara sumbang. Siapapun yang sekarang lantang dengan bid'ahnya maka berhadapan dengan Ali. Siapapun yang ingin mencoba-coba untuk memancing fitnah dan kerusuhan keresahan maka berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika ada sekelompok ahli fitnah yang datang protes, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa kehidupan pemerintahan kamu tidak sebaik pada zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar? Kata beliau apa? Karena umatnya, rakyatnya Abu Bakar, Umar itu saya. Maka bagus. Lah gimana saya bisa bagus rakyatnya yang kayak kalian ini? Betul. Rakyat itu cerminan nanti pemimpinnya. Ya. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jadi rakyat itu mencerminkan nanti di pemimpinnya. Jadi pemimpin itu cerminan rakyat. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dun.
bima kanu yaksubun. Dengan demikian, orang dolim itu akan dikuasakan juga dengan orang dolim karena kefasikan yang mereka lakukan. Ya sama. Kalau sekarang rakyatnya korup, muncullah pemimpin yang korup. Kalau rakyatnya suka menipu, pemimpin juga menipu. Antum sekarang lihat aja pemimpin, itulah bobot daripada rakyatnya. Saat sekarang rakyatnya Abu Bakar, rakyatnya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, muncul Abu Bakar. Itu makanya pernah ada orang yang membuat disertasi doktor yang diuji di salah satu universitas Amerika yang judulnya sistem yang sekitar tentang sistem kepemimpinan Umar bin Khattab. Salah satu penguji bertanya, seandainya Umar bin Khattab sekarang hidup lagi, apa coba? Ceritakan apa yang diperbuat oleh Umar bin Khattab terhadap Irak, terhadap Palestina, terhadap ketimpangan umat Islam. Tolong ceritain. Itu kata penguji. Kata dia, kalau yang dimaksudkan sistemnya Umar kalau hidup, maka dia akan melakukan kepada Palestina begini, kepada Irak seperti ini. Disampaikan sistem pemerintahan Umar bin Khattab dalam masalah jihadnya, dalam masalah hubungan dengan umat lain, dalam masalah tata pemerintahan, membagi ghanimah, menghadapi kasus-kasus klaim, bahkan menghadapi gubernur-gubernurnya, bupati, dijelaskan semuanya. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah jasadnya Umar hidup kembali, maka dia minta mati lagi. Betul. Ngapain ngurusin orang kampret semua? Iya, minta balik lagi. Jadi kalau yang dimaksudkan adalah sistem Umar yang dihidupkan, ini seperti ini. Tapi kalau Umar sendiri dirinya yang mau minta dihidupkan, seandainya hidup, yang dilakukan Umar apa? Minta balik mati lagi. Iya. Karena memang apa diri sekalian, tidak kelasnya. Jadi wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yafsukun. Demikianlah Allah, kata Allah, aku kuasakan atas orang zalim itu orang zalim juga. Kalau sekarang ini fasik yang menguasai. Kalau bid'ah ya bid'ah. Kalau syirik ya syirik. Kalau sekarang soleh, amanah, tauhid ya tauhid. Intinya kalau sekarang rakyatnya sekelas Abu Bakar, muncullah Abu Bakar. Kalau umatnya sekelas Utsman, maka muncullah Utsman. Ini masalah kualitas kepemimpinan. Menghukum tangan-tangan jahil. Makanya siapa saja yang coba-coba zina setelah nikah, rajam. Mencuri, potong tangan. Makanya hadirin sekalian, sekarang ini sebetulnya banyak mayit yang gentayangan karena zina belum dirajam. Itu banyak. Sebetulnya lo ini udah mati zaman 50 tahun lalu sebetulnya. Itu kalau ada Umar maksudnya. Itu. Jadi itu positif, Pak. Coba bayangkan kalau sekarang orang membunuh dibunuh. Wah, udah. Kita nggak usah susah-susah diri penjara. Karena Allah mengatakan kok, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, bagimu dalam kisos itu ada kehidupan. Artinya kalau orang itu nonton kisos, lihat sedang proses kisos, yakin gak ada orang setelah itu berani membunuh kecuali bosan hidup. Kalau masih pengen hidup, Masya Allah, lihat antum lihat di masjid kisos, kalau di Jeddah itu lagi pelaksanaan kisos, gelundung kepala ya. Masya Allah, itu hitungan menit, Pak, kurang dari 1 menit itu, Masya Allah, sampai gak kelihatan. Kalau krok kayak ISIS itu ya repot gitu.
Itu nggak bener itu. Jadi kadang tidak ketahuan itu pedangnya, padahal baru ngangkat pedang. Loh, kok tahu? Saking ahlinya bojonya. Dan ini apa namanya, sangat tajam sekali, tajam sekali. Jadi, gitu. Wah, udah. Beda dengan kita. Kenapa sekarang orang kangen bunuh, Pak? Karena kalau sudah masuk penjara, paling gengsi. Itu pembunuh narapida yang paling hebat. Disegani kalau di dalam penjara. Kenapa? Karena sudah beberapa tahun saya dakwah di penjara. Pokoknya nabi yang hebat, nabi yang sekarang disegani siapa? Nabi yang soleh, enggak, pembunuh. Itu malah uang 3.000 enggak dapat corokin, mati. Makanya muncullah harus, apa itu harus? Munculnya orang gampang membunuh sehingga sampai tidak tahu al-qatil, pembunuh, kenapa saya harus membunuh, dan yang dibunuh kenapa saya harus dibunuh. Gak ada alasan jelas. Itu fitnah akhir zaman, munculnya harus. Coba kalau ada ini motor gak hilang, mobil, masya Allah Pak, lihat antum contoh kecil aja di Mekah, mobil diletakkan di mana-mana nggak pakai kunci, tenang. Coba di sini dikunci 5 aja hilang, motor. Iya, karena pakai box diangkut. Iya. Udah dikunci 5 tuh Pak. Depan ada kunci, belakang kunci, rantai kunci, setang kunci, semua dikunci, hilang. Dan diangkut pakai box maling. Subhanallah. Maka betul kata sang penyair, al-mulku bid-dini yabqa. Kekuasaan dengan agama akan awet, wad-dinu bil mulki yaqwa. Agama dengan kekuasaan kuat. Makanya di sekalian, keagamaan mana saja yang didukung oleh kekuasaan kuat. Contoh aja ahli sunnah wal jamaah di Saudi kuat karena ditopang pemerintah. Kalau di sini lihat, karena nggak didukung. Udah habis. Waktunya habis. Jam berapa sih? Oh, sudah habis nih. Keadilan merata. Nah, di sini ada sekalian, keadilan juga harus merata. Ya, yang kecil, yang besar, yang kuat, yang lemah. Bahkan kata Rasulullah SAW, Inna ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-had wa idza saraqa fihimu asy-syarif tarakuhu. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dulu itu rusak karena ketika yang lemah mencuri ditegakkan hukuman, ketika yang mulia itu mencuri dibiarkan tidak ditangkap. Seperti itu. Keadilan adalah satu, penegakan hukum Allah sama rata sama rasa. Makanya adil itu ialah istiqomatud dini wal muru'ah, lurus agama dan juga etikanya. Nah, ini yang tidak sering dibahas. Orang kita itu membahasnya cuma adil sesama manusia, dan adil menurut mereka pun zalim bareng-bareng adalah adil. Nah, sikap adil itu ada sikap adil seorang atasan kepada atau pemimpin kepada bawahan, sikap adil kepada sesama, bawahan kepada atasan. Ini juga ada penjelasannya, ya. Terus terjaminnya keamanan, dan puncak dari keamanan adalah tauhid. Makanya dari sekalian, aman seluruh keamanan adalah tauhid, dan kehancuran di atas kehancuran adalah syirik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman. Berarti ketauhidan adalah keadilan. Puncak kezaliman adalah syirik, dan puncak keadilan tauhid. Maka negara mana saja yang menegakkan tauhid pasti adil, pasti tentram. Sehingga Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Sekarang tidak, Pak. Nanam susah, hujan susah, nggak hujan juga susah. Coba, repot kan? Serba repot. Ya kita bisnis repot, nggak bisnis repot.
di mana aja benturan dengan syubhat kalau nggak yang haram. Kenapa? Sudah rusak sistem. Ini bencana 5 sudah datang seperti yang dikatakan oleh Rasul di dalam hadisnya, di mana Rasulullah mengatakan bencana 5 yang akan menimpa kalian, saya berlindung kepada Allah supaya tidak menimpa kalian. Rasulullah mengatakan yang pertama, lam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha bihimut ta'un wal awja' alladhi lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu negeri, melainkan Allah akan meratakan wabah dan penyakit yang belum pernah terjadi pada umat sebelumnya. Dan ini faktual. Sekarang obat banyak, penyakit lebih banyak. Yang keduanya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawla al-bahaim lam yumtaru. Tidaklah sekarang mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan menurunkan hujan yang baik. Maksudnya hujan untuk makhluk manusia ini jelek, banjir ya. Kadang-kadang kena hujan aja masuk angin. Coba kalau dulu hujan-hujanan sehat, hujan itu sebetulnya sehat, barokah, malah masuk angin sekarang ya, hujan ya. Yang ketiga, walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil mauna wa judis sultan. Tidaklah mereka suka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan akan ditimpa paceklik, sulit hidup, jahatnya pemimpin. Dan ini antum rasakan aja. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallallahu alaikum aduwan min ghairihim wa akhadhu ba'da ma indahum. Tidaklah mereka suka melanggar janji Allah, janji Rasul, melainkan Allah akan datangkan penjajah ke negerinya dan mengambil kekayaan sebagiannya. Bisa sebagian kecil, bisa besar. Bahkan kita ini habis, diambil mereka semua, tinggal tulang pun dipresto mereka. Sekarang Pak, coba bayangkan, minyak siapa yang ambil kebanyakan? Kita paling ublek doang. Coba bayangkan, negeri yang kaya raya dengan minyak di mana-mana sekarang sudah habis. Bahkan sekarang ilmunya cuma mati hidup. Itu ilmu listrik. Nggak butuh kuliah besar-besar, nggak butuh sekolah tinggi-tinggi. Kalau hanya mengatasi energi, mati hidup. Ngapain sekolah? Ini gampang, petai, matiin. Tidak pernah berusaha seperti Jerman membuat kincir listrik. Tidak berusaha memberdayakan sekarang ini bagaimana uap-uap gas alam, panas bumi. Enggak. Bahkan yang lebih ngenes itu, saya tablet ke Sanata, saya tablet ke Bontang, di Riau yang pusatnya minyak, mati listrik. Ini kenyataan. Kenapa? Karena pengelolaannya tidak benar. Coba aja bayangkan Pak, persediaan minyak di Saudi itu untuk 300 tahun. Itu yang sudah dieksplorasi dan sudah dieksploitasi. Yang belum, nggak tahu. Itu pun mereka sudah siap-siap untuk mencari gantinya. Loh kan? Coba bayangkan di suatu tempat di Qatar itu ada kurang lebih 600 sumur. Satu sumurnya sehari menghasilkan 1,5 miliar rupiah. Itu bersih. Satu hari. Dan itu terbaik. Persediaannya pun untuk ratusan tahun, nggak habis. Nah, kita sekarang minyak kita tinggal 3%. Cadangan kita, minyak kita tinggal 3%. Kemana minyaknya? Habis. Diambil penjajah. Resikonya dari
konsekuensi kita melanggar janji Allah, janji Rasul, menggeser dan menggusur dinul Islam. Dan yang terakhir, walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahu bainahum. Tidaklah para pemimpinnya tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih hukum terbaik yang diturunkan Allah, melainkan rakyatnya dirundung konflik yang tidak mengenal kesudahan. Terus konflik vertikal maupun horizontal. Ini resiko. Nggak aman kita. Syaratnya aman. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihbatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Subhanallah. Padang pasir yang tidak ada apa-apa, Pak. Allah jamin aman kelaparan, aman dari kerusuhan, ju' wa amanahum min khawf, karena falyabudu rabb hadzal bait. Dan ini juga sinkron, Pak. Pokoknya gini deh, ketauhidan itu akan membuahkan kemakmuran. Lihat aja, ketika nanti turun Isa, karena menegakkan tauhid, menegakkan syariat Islam, maka kata Rasulullah, wa yafidul mal, harta kekayaan mengalir melimpah, hatta la yakbalu ahadun sadaqah, sampai seorang tidak mau terima sedekah. Ditawarkan dari pagi sampai sore nggak nemu, Pak, nenteng sodako, zakat. Mas, Pak, saya juga mau ngeluarin nggak dapat orang nih, Pak. Keliling. Subhanallah. Belum habis. Kemakmuran melimpah. Nah, luasnya harapan. Nah, supaya tadi negeri makmur, sekarang manusia sejahtera. Syaratnya 3, hidup rukun dan damai. Kemudian yang kedua, ini syarat rukun damai. Ketiga, materi cukup. Terus kemudian pribadi yang mau diatur, ya. Pertama, pribadi yang mau mentaati aturan, hidup rukun damai dan materi cukup. Ini hal-hal yang insya Allah, kalau prinsip hidup 6 tadi dijalankan, agama yang ditaati, pemimpin yang wibawa, kemakmuran merata, kemudian keadilan merata, keamanan merata, materi cukup, insya Allah. Begitu juga manusianya. Syaratnya 3 aja. Manusia baik, nggak usah repot-repot, 3 aja. Pribadi yang mau mentaati aturan, hidup rukun damai. Yang kedua, materi cukup. Yang penting cukup, nggak perlu kaya. Islam tidak pernah mematok umatnya supaya kaya. Yang penting cukup. Mau bangun rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau nyukulain anak cukup, ya. Dan itu konsekuensi doa ghina, ya. Allahumma inna nas'aluka hidayata wa tuqa wal afa wal ghina. Saya kira itu maghrib sudah masuk, ya. Udah. Kalau begitu nggak ada tanya jawab. Masya Allah. Tidak terasa. Kita jawab, Masya Allah. Tulisannya jelek banget. Yang bagus dong, Pak. Pimpinan saya perokok, menyuruh mencukur jenggot. Saya balik menyuruh cukur rokok. Antum berarti bantah-bantahan itu. Antum dialog aja dengan baik-baik. Jangan emosi, ini emosi antum. Jadi antum argumentatif. Kalau antum ingin supaya atasan antum meninggalkan rokok, beli buku saya terakhir. Wahai perokok, inilah surgamu. Kecil bukunya. Dan nggak repot untuk dibaca, kecil. Kasihkan itu sejarah rokok, bahaya rokok. Dan nggak usah dalil, yang penting penyakitnya aja kita sebutin. Orang merokok itu nggak perlu dalil, nggak mempan dalil. Yang mempan itu kalau sudah jantungnya bosok, parunya bosok, nah baru mempan. Makanya di belakang gambar cover itu saya gambar paru bosok. Itu parunya McLaren, salah satu bintang Marlboro yang mati karena kena penyakit paru.
saya mau bertanya, istri saya bekerja sebagai sipir penjara dan tidak bisa memakai jilbab syar'i karena peraturan penjaranya, tapi saya paksakan untuk berjilbab syar'i, tetapi istri saya tak berani. Ya berani aja. Sekarang kita pilih neraka dunia apa neraka akhirat, itu aja. Toh konsekuensinya keluar. Dan perempuan tidak wajib kerja, yang wajib siapa? Suami. Dan insya Allah nanti akan mendapatkan perlindungan. Saya juga banyak dulu ketika dakwah di penjara itu, sipir-sipir itu pakai jilbab, nggak ada masalah. Kalau nggak minta kerja. Apalagi dulu menterinya Pak Patrialis itu yang melarang bisa disemprot itu. Saya menterinya bukan Pak Patrialis kan, itu. Makanya menterinya yang soleh itu benar. Apalagi presidennya soleh kayak saya. Nah, sekalian aja namanya soleh. Insya Allah makanya jadi saya sarankan, memang Islam itu nggak bisa di wilayah abu-abu, tegas, tapi nggak keren loh, nggak keras. Contoh aja, mau saya apa mau neraka? Loh, maksudnya apa mas? Tanya kan? Kalau mau saya, kamu jilbaban. Kalau mau neraka, terusin nggak jilbaban. Begitu kan? Sekarang nih ayatnya, apalagi saya juga punya buku Senjagala Bidadari Menyibak ini apa namanya, sosok wanita solehah. Di situ saya jelaskan tentang sejati diri wanita sebelum Islam, jahiliyah, pasca Islam, sekarang jadi target. Terus bagaimana sosok yang sebenarnya, bagaimana pentingnya jilbab dan dampak gak jilbaban, pentingnya jilbab, manfaatnya jilbab, syarat jilbab, sampai sekarang mengelola rumah tangga, punya anak, itu wanita yang sebenarnya. Sekarang ini kan wanita palsu semua, wanita yang hanya gengsi semu yang jadikan tolak ukur. Makanya sekarang jadi target, sehingga mereka dijadikan sebagai pelaris obat untuk catnya, pelaris sabun untuk mereknya, bahkan untuk mengenjot oplah tabloid majalah di pampang ininya, dilombakan auratnya, badannya, dilihat siapapun. Makanya sekarang gak ada budaya ngintip, gak diintip aja melotot udah kelihatan. Ya karena itu dilombakan miswot itu untuk merayu, untuk mereka supaya bangga dengan kesalahan dan kemaksiatan, dan untuk memfitnah. Buktinya nggak ada lomba maswot. Kalau maswot apanya yang dipamerin, membuktikan. Kalau ini kan ada target, ada fitnah yang diinginkan, tapi bangga mereka ditelanjangin, kehormatannya, kesuciannya, bahkan ditonton dari setiap penjuru dan arah. Dan anehnya ini sekalian, ini sudah menjadi hal yang biasa di negeri kita. Kita sekarang nonton TV itu Pak, kayak nonton TV di Amerika bahkan lebih parah. Kalau nonton TV di negara-negara kafir bahkan lebih parah, karena sajiannya sudah begitu vulgar, begitu maksiat, begitu jauh dari din, bahkan kufur syirik dianggap biasa. Tontonan yang mengandung unsur kufur syirik biasa. Ini jajaran kita. Nah sekarang kita seperti ini terus gak bisa. Makanya kita harus melakukan dakwah, melakukan tarbiyah tasfiyah, melakukan revolusi mental. Hebat banget. Revolusi moral. Hebat banget kan. Itu yang kita harus ini tegakkan. Lewat apa? Tasfiyah, tarbiyah, tazkiyah. Karena pohon itu kalau ingin kita itu bagus kan butuh 3: nyemprot, nyiram, mupuk. Kita siram dengan tazkiyah, kita pupuk dengan tarbiyah, kita semprot dengan tasbiyah. Tasbiyah itu apa? Kita singkirkan kotoran-kotoran yang merusak Islam. Kita pupuk tarbiyah, nilai-nilai kebaikan. Nah, dilembutkan hatinya, insya Allah buahnya ada. Saya kira itu. Cukup karena sudah koma. Ya, ya kan? Kita siap-siap sholat wudhu semua.
karena keramnya antri ya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.